Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4211. Selain itu, Hanzo tidak mengungkapkan identitas sebenarnya dari pasukan asing dalam video tersebut. Ini juga karena instruksi Charlie. Meskipun dia bermaksud menjadikan Homer sebagai tikus jalanan, dia tidak bermaksud mendiskreditkan seluruh keluarga Fox. Bagaimanapun, dalam rencana, keluarga Fox masih harus diserahkan kepada Jordan untuk terus beroperasi. Jika seluruh keluarga Fox dilempar sampai mati, bahkan jika Tuan Fox mengambil alih lagi di masa depan, keluarga seluruh Fox akan menjadi berantakan. Di masa mendatang, Tuan Fox mungkin masih harus mengeluarkan 200 miliar dolar AS untuk membeli pil peremajaan. Untuk pelanggan besar yang potensial, dia harus menghemat energi sebanyak mungkin. Selama garis Homer, ayah, dan kakeknya dihapuskan, dan bagaimana mereka memaksa Jordan keluar dari keluarga Fox terungkap, Jordan dapat memperoleh kembali kendali atas keluarga Fox dengan cara yang sah. Segera, video ini menimbulkan tanggapan yang sangat besar di media sosial dan media berita online. Seluruh dunia tahu bahwa serangan teroris yang mengerikan terjadi di sebuah kota kecil di Jepang kemarin. Semua orang memperhatikan kisah orang dalam dari kejadian ini dan tindak lanjutnya. Mereka tidak menyangka seseorang akan keluar dan mengakuinya secepat ini. Dan itu adalah Ninja Iga yang terkenal di Jepang. Banyak netizen di luar negeri yang menonton berita tersebut. Namun masyarakat Jepang tidak bisa tenang. Dalam sekejap banyak orang yang memarahi Ninja Iga, menyebut mereka membidik bagi Jepang. Beberapa orang bahkan mengusulkan untuk mencari Ninja Iga di seluruh Jepang dan menangkap mereka semua dan memenjarakan mereka. Bahkan ada beberapa sayap kanan yang meminta kelompok Yamaguchi terbesar di Jepang untuk memburu Ninja Iga untuk melenyapkan penjahat bagi Jepang. Hanzo dan Kazuo, ayah dan anak, melihat penghinaan yang luar biasa di media online. Mereka sangat tertekan hingga hampir pingsan. Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang juga tercengang. Awalnya, mereka menerima tip dan menangkap sekelompok orang, berniat mengambil kesempatan untuk menuntut mereka dengan kejahatan yang lebih besar untuk mengembalikan wajah mereka yang hilang sebelumnya. Tetapi siapa angka bahwa kebohongan yang disusun ini akan benar-benar menjadi kenyataan. Sekarang, keluarga Fox yang paling marah. Melihat berita itu, Spencer berharap dia bisa menghancurkan rumahnya. Dia berteriak marah. Ninja Iga sialan. Mereka seperti anjing gila. Mengapa tiba-tiba melompat keluar dan merilis video? Mengatakan bahwa mereka adalah teroris. Apa ingin mengacaukan kita? Ini setara dengan membunuh 100 musuh dan melukai diri sendiri 1000 kali. Savion juga tercengang. Setelah menonton video beberapa kali, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku juga belum mengetahuinya. Ini sama dengan makan kotoran lalu muntah pada orang lain. Aku tidak bisa memahami otak mereka. Mereka melakukan ini bukankah mereka tamat?" Spencer menghela napas, dan berkata dengan kebencian di wajahnya, "Mereka membunuh 100 musuh sekarang. Jika mereka mengungkap kita, atau jika Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang menemukan kita, itu akan sangat merepotkan. Dan Homer masih di tangan mereka. Kita terlalu pasif." Berbicara tentang ini, Spencer mengepalkan tinjunya dan membanting meja. Dengan marah berkata, "Senang sekali melihat Raja Hades dan setan kecil itu sulit dihadapi. Aku tidak pernah berpikir bahwa keluarga ninja biasa bisa mendorong keluarga Fox sampai saat ini." Savion berkata dengan wajah sedih, "Ayah, waktu yang diberikan oleh para penculik hampir habis." Bab 4212. Savion berkata bahwa waktu hampir habis, yang membuat Spencer semakin khawatir. Dia bertanya pada Savion, "Kita sudah mengirim begitu banyak orang dan menawarkan begitu banyak uang. Apa belum menemukan petunjuk?" "Belum," Savion menjawab. "Orang-orang kita dan orang-orang dari geng ini di New York hampir menggali seluruh New York, tapi tidak ada petunjuk." Spencer berteriak dengan marah. "Mereka semua sekelompok idiot.
Terutama personel intelijen itu. Mereka biasa didukung dengan begitu banyak uang, hanya untuk membuat mereka berperan pada saat-saat kritis. Tetapi saat ini, mereka tidak berguna. Savion berkata tanpa daya, "Ayah, kita tidak bisa menyalahkan personel intelijen kita. Alasan utamanya adalah para penculik ini sangat licik. Mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun. Personel intelijen pandai mengikuti petunjuk dan mengelupas kepompong. Tapi premis ini harus ada tanaman rambat untuk disentuh dan benang untuk ditarik. Jangankan personel intelijen kita, bahkan Chia punya banyak kasus tidak jelas yang belum terpecahkan sampai sekarang." Spencer tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, "Benar. Apa yang dikatakan polisi, bukankah Dunchan seorang detektif Tiongkok? Dia sedang menyelidiki. Mengapa masih belum ada gerakan?" "Ini," Savion berkata dengan marah, "aku belum menghubungi Dunchan. Dan aku tidak bisa cocok dengan orang ini." Spencer bertanya dengan dingin. "Dunchan tampaknya sangat dekat dengan Christian Aker." "Itu benar." Savion mengangguk dan berkata, "Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Christian." Spencer menginstruksikan, "Telepon dia dan minta dia untuk melihat apakah polisi telah menemukan sesuatu. Jika polisi dapat menemukan penculiknya, maka semuanya baik-baik saja. Tapi kalau mereka belum menemukannya, kita harus menemukan Homer. Jika kita menginginkan Homer hidup." Hanya serangkaian data terenkripsi. Siapapun yang mendapatkannya dapat diperdagangkan secara online secara anonim. Savion berkata, "Saya akan menelepon Dunchan sebentar lagi." Spencer memandangnya, ragu sejenak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Savion, masalah ini telah berkembang sampai titik ini. Kamu dan aku harus siap secara mental." Savion terkejut, dan buru-buru bertanya, "Ayah, apa maksudmu?" Spencer tidak menyembunyikan apapun, dan berkata dengan serius, "Bersiaplah Homer tidak kembali." Mendengar ini, wajah Savion langsung menjadi pucat. Dia berkata dengan bibir gemetar, "Ayah, penculik menginginkan uang. Mereka tidak akan membunuhnya, kan?" Spencer menghela napas dan tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia menatapnya dan bertanya, "Savion, kamu tahu kakekmu terlalu lama berkuasa. Apa dampak negatif terbesar pada keluarga Fox?" Savion tidak tahu mengapa ayahnya menanyakan hal ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Spencer berkata dengan emosi, "Dampak negatif terbesar adalah dari saya hingga kamu hingga Homer. Kemampuan bisnis kita tertinggal jauh dari mengikuti ritme keluarga besar ini. Semuanya sudah berjalan lancar. Itu artinya pesawat sudah menggunakan autopilot. Saya hanya perlu duduk di kursi pengemudi untuk memastikannya bergerak maju secara normal. Tetapi dalam keadaan darurat, bahkan saya tidak memiliki kemampuan yang baik untuk menghadapinya." Berbicara tentang ini, dia memandang Savion dan berkata dengan serius, "Pertanyaan yang baru saja kamu tanyakan kepada saya sama sekali tidak sesuai dengan identitasmu. Pikirkan baik-baik, kalau kamu seorang perampok, menculik dan memeras 200 miliar dolar, dan seluruh proses penculikan lancar, dan mata uang terenkripsi yang kamu dapatkan dapat direalisasikan secara perlahan tanpa risiko. Dalam hal ini, apakah kamu akan membebaskan sandera?" Savion terdiam beberapa saat. Spencer meliriknya, dan tidak bisa menahan desahan. "Kita masih harus mengakui celahnya. Jika kakekmu ada di sini, dia pasti tidak akan pasif seperti kita." Savion menghela napas, dan berkata, "Ayah, kakek dan Kathleen masih hilang. Kita telah mengerahkan banyak tenaga dan sumber daya material untuk menemukan mereka. Bahkan kita tidak bisa menemukan sedikit petunjuk pun. Saya dulu berpikir bahwa kekuatan keseluruhan keluarga Fox, tidak peduli seberapa kuatnya di 10 besar di dunia, hampir maha kuasa. Tetapi 2 kali berturut-turut ini membuat saya menyadari bahwa keseluruhan kekuatan kita masih jauh di belakang." Spencer berkata dengan ekspresi serius, "Jika insiden ini selesai, apapun hasilnya, kita harus memperbaiki diri kita secepat mungkin. Kalau tidak, akan sulit menjamin keluarga Fox bisa bertahan selamanya." Savion bertanya dengan hati-hati, "Ayah,
Lalu menurutmu bagaimana kemungkinan Homer kembali dengan selamat? Spencer berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Terus terang, itu tidak melebihi 10%. Bab 4213. Pada saat ini, kepala pelayan dengan cepat berlari masuk dan berkata, Tuan muda Fox, Inspektur Lee ada di sini. Duncan Lee. Spencer mengerutkan kening dan bertanya, untuk apa dia di sini? Pengurus rumah tangga menjelaskan. Dia mengatakan ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Anda secara langsung, Tuan. Ini tentang Tuan muda. Spencer mengangguk dan berkata dengan dingin, Oke, aku baru saja mencarinya. Tapi dia datang sendiri. Silakan dia masuk, segera. Duncan masuk ke ruang kerja Spencer sendirian. Melihat Spencer, Duncan menyapanya dengan setengah tersenyum. Tuan Fox. Spencer mengangguk tanpa ekspresi dan bertanya kepadanya, Inspektur Lee, cucu saya diculik lebih dari 24 jam. Apakah polisi sudah memiliki petunjuk? Belum, Duncan berkata dengan sangat terus terang. Saya yakin Tuan Fox juga pasti sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Anda pasti tahu bahwa petunjuk pihak lain ditangani dengan sangat bersih, seolah-olah dunia ini menguap. FBI dan semua domain keamanan nasional sedang mencarinya. Dan saya khawatir akan sulit menemukan petunjuk dalam waktu 24 jam. Spencer bertanya dengan sedikit marah. Kamu seorang detektif polisi Tiongkok yang bermartabat. Kamu tidak dapat menemukannya. Dan kamu berani datang ke rumahku menemuiku. Duncan mencibir. Dan tidak marah dengan sikap Spencer. Dia hanya berkata, Tuan Fox, saya datang ke sini untuk berkonsultasi dengan Anda. Ada semacam benang silang dalam kasus ini. Itu bisa menjadi kunci untuk solusi kami. Savion di samping bertanya, benang silang apa itu? Duncan menjelaskan, itu dua petunjuk yang sepertinya tidak berhubungan. Tapi setelah menyisir dengan hati-hati, Anda mungkin menemukan bahwa mereka memiliki persimpangan di tautan tertentu. Setelah Anda menemukan persimpangan ini, Anda mungkin menemukan lebih banyak petunjuk. Duncan berkata lagi, seolah-olah saya menemukan brankas yang disembunyikan Homer dalam kegelapan. Tetapi saya tidak dapat memecahkannya tanpa mengetahui kata sandi brankas. Dan Anda, meskipun tidak tahu keberadaan brankas ini, dan Anda tidak tahu kata sandi brankas itu, tapi Anda tahu siapa wanita favorit Homer. Kami mengambil dua petunjuk ini dan menyatukannya. Mungkin kami bisa menggunakan hari ulang tahun wanita itu untuk membuka brankas. Dengan kata lain, setiap orang perlu bertukar petunjuk, sehingga memiliki kemungkinan lebih lanjut. Jika tidak, saya mungkin tidak dapat membuka brankas ini selama sisa hidup saya. Dan Anda mungkin tidak mengetahui keberadaan brankas ini selama sisa hidup Anda. Inilah yang saya sebut benang silang. Spencer mengangguk tanpa sadar, dan bertanya, karena kamu mengatakan itu, kamu seharusnya menemukan petunjuk tentang sesuatu seperti brankas, kan? Sebaiknya kamu menceritakannya terlebih dahulu. Duncan ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan sederhana, Oke, jika demikian, maka saya akan berbicara dulu. Kemudian, dia memandang Spencer dan Savion, dan berkata dengan sangat serius, saya pikir para penculik itu tidak menginginkan uang. Bukan untuk uang. Spencer mengerutkan kening dan bertanya, mengapa tidak menginginkan uang? Duncan berkata dengan serius, sepertinya ingin melancarkan pukulan fatal bagi keluarga Fox. Pukulan fatal? Spencer bahkan lebih bingung, dan bertanya, jika seseorang benar-benar melancarkan pukulan fatal pada keluarga Fox, dia baru saja menculik Homer. Bagaimana dia bisa meminta tebusan ratusan miliar dolar yang hanya sedikit merugikan keluarga Fox? Ini jauh dari pukulan fatal. Duncan menggelengkan kepalanya, menatap Spencer, dan berkata-kata demi kata, saya kira, para penculik pasti mengetahui semacam skandal besar di keluarga Fox. Bab 4214. Saat Duncan Lee dan Christian Acker minum anggur bersama dan berdiskusi, mereka menganalisis situasi keluarga Fox. Menurut spekulasi keduanya, orang misterius itu menculik Homer bukan untuk uang sama sekali.
Tetapi untuk mendorong keluarga Fox menjadi sorotan seluruh dunia dan kemudian mengeksekusinya di depan umum. Namun, Spencer dan Savion Fox hanya mengkhawatirkan penculikan itu, dan mereka tidak menyadarinya. Oleh karena itu, ketika mendengar kata-kata Duncan, keduanya tampak luar biasa. Terutama Spencer, karena caranya merebut posisi patriark agak teduh, dan dia masih mencari keberadaan ayahnya Jordan. Dia secara naluriah merasa sedikit bersalah, dan ketika dia mendengar kata-kata Duncan, dia langsung ditegur. Lelucon apa ini? Keluarga Fox, saya jujur, skandal besar macam apa yang diketahui oleh para penculik? Anda detektif Tiongkok. Alih-alih berusaha menemukan para penculik dengan cepat, Anda datang ke saya dan berbicara omong kosong. Apakah Anda sengaja melihat lelucon kami? Duncan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Terus terang, meskipun saya memandang rendah Anda karena merebut kekuasaan, benar-benar tidak bermaksud melihat lelucon Anda hari ini. Setelah berbicara, Duncan memandangi mereka berdua, dan berkata lagi, saya pikir para penculik sengaja membuat skandal Tuan Fox mencium gadis jalanan terungkap terlebih dahulu. Dan dengan sengaja memberikan keluarga Fox kesempatan untuk mengungkapkan kebenaran dan mengubah opini publik. Segera, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan suara dingin, tapi sepertinya ada peluang bagus di sini. Tetapi sebenarnya penuh dengan ancaman pembunuhan. Sekarang seluruh dunia memperhatikan penculikan Homer, dan perhatiannya fokus pada keluarga Fox. Kalau benar-benar ada skandal mengejutkan di keluarga Fox, dan jika diumumkan saat ini, itu akan seperti menjatuhkan bom nuklir ke keluarga Anda. Bahkan malaikat tidak akan menyelamatkan Anda. Wajah Spencer menjadi pucat. Dia selalu memperhatikan nama yang benar dalam segala hal, dan posisinya sebagai patriark memalukan. Masalah ini telah menjadi poin yang sangat sensitif di hatinya. Mendengar Duncan dengan belak-belakan mengatakan bahwa dia tidak suka dirinya merebut kekuasaan, dia merasa sedikit marah. Dia tidak mendengarkan bagian kedua dari kata-kata Duncan. Dia berkata kepada Duncan dengan marah, Inspektur Lee, Anda tidak diterima di sini. Silakan keluar. Duncan berkata tanpa daya, Tuan Fox, saya tahu Anda orang yang baik. Orang baik mencintai wajah. Tidak ada yang salah dengan menyelamatkan muka. Tapi jangan biarkan hal ini memengaruhi penilaian Anda karena menyelamatkan muka. Tidak mengakui penyakit dan menghindari dokter hanya akan memperburuk kondisi. Konsekuensi akhir sepenuhnya akan Anda tanggung sendiri. Spencer tidak menyangka Duncan akan terus mengoceh tentang masalah ini. Dia berkata dengan marah, keluar, keluar. Duncan sedikit mengernyit, dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi setelah ragu sejenak, dia melepaskan rencananya. Dia menoleh ke Savion dan berkata dengan ekspresi dingin, Tuan Muda Fox, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Penculik sejati semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu mengurangi perhatian sebanyak mungkin. Dalam kasus penculikan yang saya temui selama beberapa dekade karir polisi saya, 100% penculik dengan jelas memperingatkan keluarga korban untuk tidak menghubungi polisi. Lagi pula, alasan lebih dari separuh kasus sobek tiket adalah karena insiden itu diekspos secara berlebihan, dan penculik membunuh korban untuk melindungi dirinya. Tapi kasus penculikan anakmu ini aneh. Penculik tidak takut terungkap, dan justru menggunakan cara-caranya untuk mengobarkan api. Sepertinya dia berharap masalah ini diumumkan ke dunia dan menarik perhatian seluruh dunia. Ini berlawanan dengan intuisi. Seperti kata pepatah, ketika ada yang salah, pasti ada iblis. Penilaian ayahmu telah diganggu oleh pikiran subjektif dan dia tidak bisa membuat penilaian yang tenang dan objektif. Jadi saya harap kamu bisa tenang dan memikirkannya. Skandal ini mungkin sudah terjadi. Jika Anda dapat menemukan petunjuk pada salah satu dari Anda bertiga, kakek dan cucu, mungkin masih bisa diselamatkan. Bab 4215. Duncan mengeluarkan kartu nama, menyerahkannya kepada Savion, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika ingin memahami dan ingin bekerja sama, silakan hubungi saya. Kita tidak punya banyak waktu.
Anda pasti tidak ingin menunggu sampai periode 48 jam berakhir, mengumpulkan tubuh putra Anda, dan saya akan segera pensiun. Saya tidak ingin meninggalkan kasus yang belum terpecahkan sebelum saya pensiun. Ekspresi Savion terkejut dan ngeri. Dia mengambil kartu nama Dunchan, dan mencoba mengatur kata-katanya untuk mengatakan sesuatu. Dunchan sudah berkata dengan dingin, "Selamat tinggal," lalu berbalik dan pergi. Begitu Dunchan pergi, Savion panik dan berkata kepada ayah Spencer, "Ayah, apa yang dikatakan Dunchan masuk akal. Masalah ini memang terlalu aneh." Meskipun ekspresi Spencer sangat jelek, ada juga sedikit kepanikan. Dia bertanya, "Apa skandal besar yang dia bicarakan? Apakah ini tentang kakekmu?" Tapi, caraku merebut posisi patriark, pada dasarnya sah. Bahkan jika dibawa ke pengadilan, saya tidak akan kalah. Yang benar-benar ilegal adalah saya tidak mengizinkannya kembali ke Amerika dan saya diam-diam mengirim orang untuk mencari keberadaannya dan mencari kemungkinan pembunuhan. Tapi belum ada masalah. Bahkan jika terungkap, saya bisa menyangkal bahwa hal itu tidak berdampak besar. Itu tidak akan menjadi skandal besar, bukan? Savion mengangguk ringan, mendecakkan sekelilingnya dan berkata, "Saya kira tidak. Jika kakek sudah kita selesaikan, kita akan bersalah karena mengatakan masalah ini. Tetapi kami tidak berhasil. Tidak ada tanda-tanda kakek." Spencer duduk kembali di kursi, dan berkata dengan panik, "Lalu apa maksud Dunchan? Savion, apa kamu memiliki skandal yang tidak saya ketahui?" Aku." Savion juga tiba-tiba sedikit gugup. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak bisa mengatakan kepuasan. Spencer membanting meja dan berteriak dengan marah. "Jam berapa sekarang? Dan kamu masih menyembunyikannya? Katakan padaku." Savion membekukan ketakutan, dan dengan cepat berkata, Aku baru saja berselingkuh dengan beberapa bintang wanita di Hollywood, salah satunya istri sutradara Hollywood terkenal." Berbicara tentang ini, Savion buru-buru berkata lagi, "Tapi bukan apa-apa, kan? Hal ini normal di Hollywood, kan? Ada seorang bintang pria Hollywood yang secara terbuka mendukung istrinya menemukan pacar daging segar kecil. Semua orang sangat terbuka, dengan keterbukaan orang Amerika. Bahkan jika segala sesuatu tentang saya terungkap, tidak ada yang peduli sama sekali." Begitu kata-kata itu jatuh, Savion tanpa sadar mengangkat kepalanya dan bertanya, "Ayah, bagaimana denganmu?" "Aku," Spencer berteriak dengan marah. "Aku sudah berusia 70-an. Skandal macam apa yang bisa aku miliki? Apalagi jika ada skandal, itu 20 atau 30 tahun yang lalu atau bahkan lebih awal. Apa gunanya?" Spencer berkata lagi, "Saya pikir skandal besar yang disebutkan Dunchan sama sekali bukan urusan biasa antara pria dan wanita. Hal semacam ini paling dianggap sebagai skandal biasa di Amerika Serikat. Dan itu bukan skandal. Pikirkan arah lain." Savion tampak kosong. "Aku tidak bisa mengintip." Spencer mengingat sesuatu. Tiba-tiba terbangun, dan bertanya kepadanya, "Mungkinkah skandal ini terjadi pada Homer?" "Homer?" Savion bahkan lebih bingung. Homer baik dalam karakter dan pembelajaran. Tidak mungkin dia memiliki skandal. Bahkan jika ada, paling banyak urusan antara pria dan wanita muda. "Apa yang bisa kita lakukan?" Spencer menampilkan suasana dingin, dan berkata dengan sedikit rasa malu, "Saya pikir Dunchan berada di ujung tali. Jika kasus ini tidak terselesaikan, dia pasti akan kehilangannya. Itu sebabnya dia membuat banyak asumsi. Tapi itu hanya pemborosan yang paling terkenal." Saat dia sedang berbicara, pelayan itu berlari dengan tergesa-gesa, dan berkata, "Tuan, Peyton Sate bilang ada petunjuk yang sangat penting untuk dilaporkan kepada Anda." Bab 4216. Sate Peyton. Spencer bertanya dengan heran, "Siapa Peyton ini?" Pengurus rumah tangga buru-buru menjelaskan, "Peyton supervisor tim bisnis kami. Kemarin Anda mengatakan bahwa Anda ingin membeli pesawat Concorde. Dia adalah salah satu dari mereka yang bertugas membuat koneksi." Spencer mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah dia punya petunjuk untuk dilaporkan kepada saya? Jika Concorde terselesaikan,
Minta penanggung jawab pembelian membongkarnya secara langsung. Tidak perlu melapor kepada saya secara langsung. Kepala pelayan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, Peyton mengatakan ini petunjuk yang berhubungan dengan Tuan Homer. Oh, Spencer mengangkat alisnya ketika mendengar ini, dan berkata, di mana dia? Suruh dia datang ke sini. Pengurus rumah buru-buru berkata, ada di pintu. Saya akan membawanya masuk. Setelah beberapa saat, Peyton, yang bertanggung jawab atas bisnis, masuk ke ruang kerja. Melihat Spencer dan Savion, dia dengan cepat membungkuk dan berkata, Tuan muda Fox, nama saya Peyton Sate, saya dari tim bisnis. Spencer memotongnya secara langsung, dan bertanya dengan suara dingin, saya mendengar kamu memiliki petunjuk tentang Homer. Cepat beritahu saya, Peyton dengan cepat berkata, Tuan, ada seorang pelayan wanita di sebelah Tuan muda. Saya pikir dia tampak agak mencurigakan. Spencer mengerutkan kening, dan bertanya, apa yang terjadi? Peyton menjelaskan, benar, tadi malam Anda memberitahu kami untuk menemukan Concorde. Saya segera berkomunikasi dengan sebuah keluarga di Prancis. Dan saya tidak sengaja bertemu Casey pelayan wanita itu. Saya membuat janji dengannya untuk pergi ke Las Vegas di akhir pekan. Pada saat itu, dia bertanya kepada saya apa yang saya lakukan di telepon. Dan saya berkata sedang membantu Anda membeli Concorde. Lalu dia bertanya kepada saya apa itu Concorde. Berbicara tentang ini, Peyton menamparkan dirinya sendiri, dan berkata dengan gugup, Tuan, saya terlalu banyak bicara. Saya pikir dia juga seorang pelayan keluarga Fox. Dia harusnya sadar akan kerahasiaannya. Saya mengatakan bahwa Anda akan mengirim orang ke Jepang. Tetapi pesawat biasa memakan waktu terlalu lama. Jadi Anda ingin membeli Concorde. Tapi jangan khawatir Tuan. Saya tidak pernah mengatakan siapa yang Anda kirim ke Jepang. Belum lagi saya tidak tahu akan mengirim kemana Jepang. Spencer berteriak dengan tidak sabar. Langsung intinya, Peyton mengotak-atik ketakutan. Dan dengan cepat berkata, poin penting adalah, Stacy, dia tidak tahu untuk apa Anda mengirim seseorang ke Jepang. Tapi dia bertanya padaku, Anda mengirim seseorang ke Jepang. Apakah ingin menemukan ninja? Saya merasa ada yang salah saat itu, tapi saya tidak tahu apa yang salah. Sampai sekarang saya mendengar bahwa sesuatu terjadi pada orang yang Anda kirim ke Jepang. Dan saya melihat rilis video Ninja Iga Jepang. Saya menyadari ada yang tidak beres. Kemudian, Peyton melanjutkan dengan sangat tegas. Tuan, Casey adalah seorang pelayan. Dan dia datang dari luar. Jadi bagaimana dia bisa tahu tentang ninja? Jadi, saya bahwa dia pasti sengaja menguji saya dan ingin mendapatkan informasi dari saya. Pasti ada yang salah dengan wanita ini. Mungkin dia ada tertanam dengan Tuan Homer. Ketika Spencer mendengarnya, pembuluh darahnya langsung membengkak. Dan dia berkata, pertahanan siang dan malam. Sulit untuk menjaga dari pencuri rumah. Setelah selesai berbicara, dia menatap pengurus rumah tangga dan meraung dengan marah. Tangkap Stacy itu. Saat ini, Stacy sedang melayani di samping Ibu Homer. Namun, hari ini, dia sedikit mengerti. Dia muncul karena kekasihnya, Finlay yang terkenal di Seattle, menghilang setelah dia mengirimkan informasi tadi malam. Dia pergi ke villa tempat tinggal Finlay, tetapi Finlay telah menghilang. Dia terus menelepon dan mengirim pesan teks ke Finlay, tetapi telepon Finlay tidak aktif. Dan tidak ada balasan pesan teks. Hilangnya kekasihnya secara tiba-tiba membuat Stacy merasa tidak nyaman. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa semua yang terjadi antara dirinya dan Finlay hanyalah mimpi. Namun, perhiasan Richard Mille bernilai puluhan juta di sakunya begitu nyata. Jarum detik arloji terus berdetak, seolah mengingatkannya bahwa semua yang terjadi bukanlah mimpi. Tapi dengan cara ini, dia memiliki kekhawatiran baru di hatinya. Dia takut Finlay meninggalkannya diam-diam. Meskipun Richard Miller yang diberikan Finlay padanya juga berharga, tetapi dibandingkan dengan kehidupan masa depan seorang wanita muda yang kaya,
Perhiasan belaka tidak ada artinya. Bab 4217. Sementara dia berpikir pembohong, kepala pelayan memaksa masuk dengan beberapa pengawal kekar. Pengurus rumah tangga berkata kepada istri Savion, "Nyonya, saya ada urusan dengan pelayan Anda. Tolong maafkan saya." Istri Savion tahu bahwa pengurus rumah tangga memiliki banyak kekuasaan dalam keluarga Fox. Dia pasti memiliki sesuatu yang penting untuk membahas pelayannya. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Silakan lakukan sesukamu." Pengurus rumah berterima kasih padanya. Dan segera setelah itu, kepala pelayan di sebelahnya menunjuk Stacy dan berkata, "Itu dia. Dia Stacy." Saat ini, para pelayan lain di ruangan itu gemetar karena gugup. Menurut mereka, pasti bukan hal yang baik jika pengurus rumah tangga datang untuk menuntut seseorang dengan begitu agresif. Tapi hanya Stacy yang tidak berpikir demikian. Pikirnya, ini pasti pangeran tampan yang datang untuk memaafkan dirinya sendiri. Mungkin setelah keluar dari ruangan ini, dia akan menjadi Nyonya George. Lain waktu, ketika dia kembali ke keluarga Fox sebagai Nyonya George, para pelayan keluarga Fox, termasuk kepala pelayan keluarga Fox, semuanya akan menghormati dirinya. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan penuh semangat, "Saya Stacy, kepala pelayan. Apakah Anda setuju dengan saya?" Kepala pelayan memperhatikan dan berkata kepada pengawal di sekitarnya, bahwa dia. Dua pengawal segera maju ke depan, meraih lengan Stacy dengan kasar, dan kemudian membawanya keluar. Stacy meronta dengan marah. "Apa yang kalian lakukan? Kalian menyakitiku. Bisakah kalian bertanggung jawab?" Pengurus rumah tangga datang dan menamparkan wajahnya dengan keras, dan mengumpat dengan marah, "Sialan, kamu tidak tahu bagaimana harus takut sama sekali. Beraninya berteriak di sini. Kita lihat bagaimana Tuan akan mencetak dengan kamu." Setelah Stacy mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara. Dia tidak tahu mengapa lonceng harus membersihkan dirinya. Tuan adalah pemilik seluruh keluarga Fox, dan dirinya adalah pelayan kecil di keluarga Fox. Ada ratusan ribu mil jauhnya, dan dia bahkan tidak memiliki banyak kesempatan untuk melihat kegembiraan. Bagaimana dirinya bisa menyentuh perasaannya? Terkejut dan ketakutan, Stacy dibawa langsung ke ruang kerja besar Spencer. Segera setelah kedua pengawal itu menurunkannya, Spencer menatap Stacy dan bertanya dengan tajam, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan mengirim seseorang ke Jepang untuk mencari ninja? Katakan padaku." Stacy ketakutan oleh aura Spencer. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia berpikir, Tuan George sudah berpesan jangan pernah memberitahu siapapun tentang hal ini. Bahkan orang tua saya. Ini tentang masa depan kami berdua dan kebahagiaan seumur hidup saya. Saya tidak boleh mengecewakan Tuan George. Memikirkan hal ini, Stacy dengan cepat berkata, Aku hanya mengutarakan dengan santai. Lagi pula, ninja Jepang sangat terkenal." Melihat penyangkalan Stacy saat ini, Savion tidak bisa menahan napas lagi. Dia berjanji maju dan mengutuk. "Kamu masih berani berbohong. Lihat apakah aku tidak memukulmu sampai babak belur." Dia menendang perut Stacy, dan langsung mengirim Stacy terbang terbalik, jatuh dengan keras ke lantai dan meluncur mundur beberapa meter. Tepat ketika Savion ingin membangun dan terus memukul dengan keras, dia tiba-tiba melihat ada jam tangan di lantai, yang jatuh dari saku Stacy saat dia baru saja ditendang. Savion mengambil perhiasan itu, melihat lebih dekat, dan mengerutkan kening. Richard Mille. Peyton di samping adalah penggemar berat Richard Mille. Dia juga membeli beberapa jam tangan Richard Mille level awal, jadi dia mengenali model jam tangan ini secara sekilas. Ternyata RM056. Dia segera menyadari bahwa ada yang salah dengan Stacy. Jadi dia dengan cepat berkata, "Tuan, ini RM056 Richard Mille. Jika saya ingat dengan benar, edisi terbatas ini hanya 10 buah di seluruh dunia. Harga pasar setidaknya 3 hingga 4 juta dolar AS, dan tidak ada harga pasar." Setelah mendengar ini, Savion menyorot Stacy dengan air mata berlinang, dan bertanya, "Bicaralah.
Kamu seorang pelayan. Bagaimana kamu bisa memiliki jam tangan yang begitu mahal? Bab 4218. Stacy membawa arloji Richard Mille ini bersamanya karena dia sangat memedulikannya. Namun, karena dia masih seorang pelayan, dia tidak berani memakainya. Arloji itu ada di saku, dan akan jatuh saat dia jatuh. Melihat Savion mengetahuinya, dia dengan cepat berbohong dan berkata, perhiasan ini diberikan oleh seorang temanku. Teman, Savion berkata dengan dingin. Teman apa? Siapa namanya? Stacy menjawab dengan gugup. Aku tidak nyaman menyebutkan namanya. Setelah itu, dia dengan cepat menambahkan, tapi ini masalah pribadi antara aku dan dia. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Savion masih ingin menekan, tetapi Spencer kehilangan kesabarannya. Dia berkata dengan dingin, apa yang kamu bicarakan dengannya? Kalau kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, potong saja seluruh otak. Ketika Savion mendengar ayahnya berkata untuk memotong telinga, dia langsung memikirkan putranya. Setelah dipikir-pikir lagi, pelayan itu mungkin ada ringkasan dengan cucunya. Jadi dia merasa marah dan berkata kepada salah satu pengawal, cepat, potong kedua telinga. Lagi pula, Savion merasa bingung, dan segera menambahkan, potong hidungnya juga. Menurutku dia sangat keras kepala. Pengawal itu semuanya adalah orang mati yang dibor oleh ayah dan anak keluarga Fox. Tentu saja mereka mematuhi mereka berdua saat mendengar perintah itu. Mereka langsung mengeluarkan belati taktis dan membongkar Stacy tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Stacy sangat ketakutan hingga dia menangis. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan Finlay dan Nyonya George. Dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Jadi dia menangis dengan keras. Saya akan katakan. Lagi pula, menurut Stacy, bahkan jika dia lebih baik mati daripada menyerah, Finlay tidak akan mau menikahinya jika telinga dan hidungnya hilang. Selain itu, hantu itu tahu bagaimana Finlay membuat keluarga Fox marah. Jika dia benar-benar terkait dengan penghapusan Homer, keluarga Fox pasti tidak akan melepaskannya. Bahkan jika Finlay ingin menikah dengannya, dia tidak akan pernah bisa menikah dengannya. Jadi, Stacy dengan cepat berlutut dan berkata dengan patuh, Tuan, arloji ini diberikan oleh teman baik Tuan Homer, Finlay George, dia yang memintaku memperhatikan ninja Jepang. Tapi aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Finlay George, Savion sedikit mengernyit, lama mencari dalam pemikirannya, dan bertanya, apakah Finlay yang kamu sebutkan itu teman kuliah Homer di Seattle? Ya benar, Stacy mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, ini dia. Beberapa waktu lalu, Tuan Homer meminta asistennya Harper menjemputnya dari bandara ke Manor, dan menyiapkan villa kosong untuk tinggal sementara. Apa katamu? Savion memotongnya dan bertanya, Finlay itu tinggal di rumah keluarga Fox. Bagaimana dengan yang lain? Stacy berkata, memang benar dia tinggal di rumah keluarga Fox. Saya yang membawakannya makanan setiap hari dan sering memberi beberapa kebutuhan sehari-hari. Tuan Homer pergi menemuinya setiap hari. Mereka berdua sering berdiskusi hal-hal di ruang belajar. Bisa berjam-jam. Tuan Homer mengalami kecelakaan. Semua orang sibuk melayani nenek. Saya juga menunggu sampai setelah pergantian shift sebelum mengiriminya makanan. Dia memberi saya jam tangan ini. Dia meminta saya membantu dia mencari tahu apakah ada berita tentang ninja Jepang. Savion bertanya dengan tidak sabar. Saya bertanya, di mana dia sekarang? Stacy dengan cepat berkata, setelah saya mendengar dari Peyton bahwa Tuan mengirim seseorang ke Jepang untuk mencari ninja, saya langsung memberi tahu dia. Dan dia menghilang. Saya tidak bisa menghubunginya. Bab 4219. Savion dengan cepat melihat ke arah Spencer, dan berseru, Ayah. Mungkinkah Finlay yang melakukannya? Spencer mengerutkan kening dan mondar-mandir dengan dagu di tangannya. Tetapi dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Savion sedikit tidak sabar, dan buru-buru mendesak, Ayah, kamu harus mengatakan sesuatu. Spencer berkata saat ini, saya tidak tahu Finlay ini.
Tapi saya ingat dalam laporan keuangan keluarga Fox beberapa tahun terakhir, kerjasama dengan grup Seattle George telah meningkat. Dan jumlah kerjasama meningkat dari lebih dari 1 miliar per tahun menjadi miliaran. Harga saham George Group juga meningkat karena kerjasama yang erat dengan kita. Meningkat hampir 10 kali lipat dalam beberapa tahun. Savion berseru. Kalau begitu, Finlay ini tidak tahu berterima kasih. Spencer melambaikan tangannya. Kupikir dia tidak melakukannya. Savion bertanya dengan heran. Ayah, begitu banyak petunjuk yang mengarah padanya. Siapa lagi? Spencer menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutmu orang mana yang bernilai ratusan miliar dolar akan mengambil risiko penculikan dan pemerasan? Terlebih lagi, penculik itu masih dermawannya sendiri. Bukankah ini membunuh ayam untuk mendapatkan telur? Savion buru-buru berkata, meskipun dia bernilai ratusan miliar, sebagian besar dikonversi dari nilai pasar saham. Untuk mempertahankan harga saham, pemegang saham utama tidak dapat mengurangi kepemilikan mereka sesuka hati, dan sebagian besar sahamnya akan berkurang. Kalau dia tidak dapat mengetahuinya, uang tunai yang benar-benar dapat dia kendalikan akan sangat berkurang. Dan mungkin dia akan menemui beberapa kesulitan. Jadi wajar mengambil risiko. Itu masih tidak benar. Spencer masih menggelengkan kepalanya dan berkata, pikirkan, jika Finlay menculik Homer, mengapa dia datang ke rumah kita? Selain itu, Homer masih diculik dan dia belum pergi. Malah tetap tinggal di sini dan meminta pelayan ini membantunya mencari informasi. Savion berkata tanpa ragu, orang sering mengatakan bahwa tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Kan? Dia bersembunyi di rumah kita. Ini adalah kegelapan di bawah lampu. Siapa yang bisa menemukannya? Spencer bertanya lagi. Kalau begitu izinkan saya bertanya. Karena dia ingin bersembunyi di rumah kita dan bermain trik di bawah lampu. Bukankah tidak apa-apa baginya untuk terus melakukan trik? Kita semua tidak menemukannya. Mengapa dia pergi? Savion segera berkata. Saya pikir dia pasti ada hubungannya dengan ninja Jepang itu. Dan kemungkinan besar dia menyewa ninja Jepang yang menculik Homer. Saat mendengar kita pergi mencari ninja Jepang itu, pikiran pertamanya segera kabur. Spencer menghela napas, dan berkata dengan sedikit kebencian, kamu belum menemukan logika dasar dari masalah ini. Meskipun Finlay melarikan diri setelah mendengar kita pergi mencari ninja Jepang, itu juga menunjukkan bahwa jika masalah ninja tidak terungkap, Finlay tidak berencana meninggalkan rumah keluarga Fox. Dia bahkan ingin terus bersembunyi di sini. Berbicara tentang ini, Spencer mempertanyakan, pikirkan sendiri, jika dia benar-benar dalam penculikan Homer, mengapa dia bersembunyi di rumah keluarga Fox? Dia juga seorang pengusaha terkenal. Dalam hal ini, semakin lama dia menghilang di mata publik, semakin besar kemungkinan terekspos. Jika itu aku pasti akan kembali ke kehidupan normalku sesegera mungkin, dan mencoba membuat seluruh dunia berpikir bahwa aku tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Saya tidak berpikir bahwa untuk memeras uang tebusan, dia berniat melepaskan statusnya sebagai kelas atas, dan menghabiskan seluruh hidupnya bersembunyi di Tibet dan menjaga penyamaran namanya. Lalu apa gunanya dia meminta uang sebanyak itu? Di satu sisi, dia bernilai ratusan miliar, dan dia memiliki pendukung keuangan seperti keluarga Fox. Dia memiliki masa depan yang cerah, juga dapat menghabiskan uang dan bersenang-senang secara terbuka. Sisi lain adalah melepaskan identitasnya dan tetap anonim sepanjang hidupnya untuk uang tebusan 200 miliar. Takut sepanjang hidup dan tidak berani menghabiskan uang secara sembarangan. Jika itu kamu, mana yang kamu pilih? Apa kamu memilih yang terakhir? Savion tertegun sejenak, dan bertanya dengan bingung. Jika dia tidak melakukannya, mengapa dia masih bersembunyi di rumah kita? Ekspresi Spencer menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, kurasa dia takut. Bab 4220. Takut. Mendengar tebakan ayahnya, Savion bertanya dengan heran, ayah, apa maksudmu? Dia tahu siapa orang yang menyerang Homer, dan dia takut orang-orang itu akan menyerangnya.
Seharusnya seperti itu. Spencer mengangguk dengan ekspresi yang sangat serius. Lalu berkata, memikirkan apa yang dikatakan Duncan barusan. Tiba-tiba aku merasa sedikit. Pemahaman Savion tidak cukup. Jadi dia bertanya, Ayah, apa yang kamu ketahui? Spencer tidak menjawab pertanyaannya, tetapi memerintahkan pembantu rumah tangga untuk mengeluarkan semua orang termasuk Stacy terlebih dahulu. Setelah semua orang pergi, Spencer berkata kepada Savion dengan wajah serius, kita tidak pernah ingin memahami apa yang baru saja dikatakan skandal oleh Duncan. Tapi sekarang aku memiliki perasaan samar bahwa skandal ini kemungkinan besar terjadi di Homer. Dan kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan Finlay. Dengan mengatakan itu, Spencer memandang Savion dan bertanya, saya pikir Homer dan Finlay mungkin melakukan sesuatu yang memalukan bersama. Ini juga dapat menjelaskan mengapa Homer membawa Finlay diam-diam ke rumah, dan bersekongkol dengannya setiap hari di villa kosong itu. Savion bertanya, Ayah, menurutmu apa yang bisa dipelajari oleh kedua pemuda berusia 20-an ini? Spencer berkata dengan dingin, keduanya pasti sedang membicarakan semacam rencana, dan mereka pasti sudah melakukannya. Saat dia mengatakan itu, Spencer memikirkan sesuatu, dan dengan cepat bertanya, saat Homer menghilang, apakah saat mengadakan makan malam amal? Ya, Savion mengangguk, dan berkata, dia bergabung dengan kamar dagang Tiongkok dan ingin menyumbangkan sejumlah uang untuk anak yatim piatu Tiongkok di Amerika. Spencer mengerutkan kening lebih erat, dan bertanya pada Savion, harus mengenal putramu sendiri lebih baik daripada orang lain. Apakah menurutmu normal kalau dia tiba-tiba berlari keluar untuk melakukan amal? Savion mengangguk dengan jujur dan berkata, sejujurnya, Ayah, masalah ini benar-benar tidak normal. Homer pemarah dan memandang rendah orang miskin. Dia bukan anak yang baik hati. Itu dia. Spencer berkata dengan sungguh-sungguh. Karena itu tidak normal. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang ini. Mungkin mereka berdua merencanakan beberapa hari untuk merencanakan makan malam amal ini. Setelah itu, Spencer bertanya lagi. Kamu pergi ke tempat kejadian kecelakaan itu terjadi. Katakan padaku. Apa situasi khusus saat itu? Keadaan khusus, Savion berpikir sejenak, dan berkata, ada bintang internasional bernama Queen Golding, yang merupakan penyanyi Tiongkok paling terkenal. Dia tamu misterius di makan malam amal hari itu. Spencer bertanya, siapa yang mengundangnya? Tentu saja itu Homer. Savion berkata terus terang. Makan malam amal diselenggarakan oleh Homer, dan niat Homer untuk mengundang Queen. Dia mempercayakan kamar dagang Tiongkok untuk membantu memimpin barisan. Saya kira, dia sedikit tertarik pada bintang wanita itu dan ingin mengambil kesempatan ini untuk berkenalan. Kamu tahu, semua orang ingin ada hubungan dengan bintang wanita. Spencer bertanya lagi, apakah perlu begitu merepotkan untuk mengejar bintang wanita? Tidak peduli level bintang apa dia, mengetahui identitas Homer. Dia seharusnya melayaninya sejak lama. Mengapa Homer perlu memutar otak untuk menyenangkan dia? Savion berkata, Queen ini tidak sederhana. Dia bukan bintang biasa. Dia satu-satunya putri Yule, kepala keluarga China Golding, dan satu-satunya pewaris kekayaan senilai ratusan miliar dolar. Dia kandungan emas yang sangat tinggi. Spencer sedikit mengangguk, dan bergumam, tidak mengherankan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.